program manager dari Women for JRB. Women for JRB adalah sebuah program yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara dalam setiap proses pembangunan yang diintegrasikan dalam tata kelola pemerintah yang baik. Program ini sudah berjalan semenjak bulan September tahun 2021 hingga saat ini Oktober di 2022. Sekolah Membine mendapatkan dukungan dari US Konjen Surabaya melalui grant untuk memberikan penguatan kepada lembaga lokal, dalam hal ini menguatkan tata kelola pemerintah yang baik di tingkat desa. Kami menyadari bahwa banyak sekali masalah-masalah kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, khususnya terkait dengan partisipasi di level yang paling rendah. Misalnya kami melihat bahwa kurangnya kepercayaan diri bagi perempuan untuk bisa terlibat aktif dalam musrenbang, atau mereka menganggap bahwa kehadiran mereka hanya untuk memenuhi kuota, ada perwakilan perempuan, atau bahkan usulan-usulan yang diberikan di musrenbang itu tidak secara signifikan jelas menjawab kebutuhan-kebutuhan masalah perempuan yang terjadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa anggaran yang responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah antara laki-laki, perempuan, anak, dan kelompok disabilitas atau bahkan kelompok rentan lainnya. Tetapi bagaimana mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan, penganggaran, bahkan sampai diimplementasi dari suatu proses tata kelola anggaran yang baik di desa. Partisipasi keterlibatan dalam misalnya petani ya, keterlibatan petani mendapatkan program atau mungkin hadir di dalam rapat-rapat. Adapun tujuan dari program Women for JRB yang pertama adalah menguatkan tata kelola pemerintah yang baik di level pemerintah desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Kemudian yang kedua, mendorong kepemimpinan politik perempuan di akar rumput untuk memiliki peran strategis berbasis prinsip kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga, membuat desa yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk menguatkan ekonomi desa. Dan secara khusus kami berharap bahwa program ini bisa membantu pemerintah Kabupaten Poso untuk memenuhi 7 prasyarat pengarus utamaan gender. Bisa mendorong perempuan pemimpin yang mempunyai kualitas, maka kami Sekolah Membine lahir dan memiliki kelas balai belajar kurang lebih 30 di Sulawesi Tengah, dan khusus untuk di Kabupaten Poso ada 8 titik balai belajar yang telah kami bentuk sejak tahun 2008. Selama kurang lebih 1 tahun program ini berjalan, banyak sekali program-program atau kegiatan yang sudah dilakukan. Antara lain yang pertama, pendampingan organisasi di tingkat desa. Kami melakukan pertemuan rutin bersama PKK, Karang Taruna, Forum Anak, dan Pokja PUG, serta Balai Belajar Kampung untuk memaksimalkan peran dan juga tanggung jawab dari masing-masing organisasi yang ada di desa. Kemudian kami juga melakukan studi banding untuk melihat bagaimana desa yang sudah melakukan musrenbang inklusi. Kemudian juga kami melakukan pelatihan tata kelola pemerintah yang baik di level desa dengan melibatkan berbagai OPD terkait, misalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso, kemudian juga Dinas Kehutanan, serta dinas-dinas lainnya yang punya isu yang erat tentang pengarus utamaan gender. Kalau bisa dibuatkan sebuah kebijakan bersama di industri, mungkin bisa lewat Pokja PUG, ya, karena Pokja PUG itu kan anggotanya semua OPD itu kepala dinas. Dan yang paling terpenting adalah kami juga melakukan peningkatan kapasitas mengenai perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, bukan hanya di tingkat desa, tapi juga di tingkat pemerintah Kabupaten Poso. Kami mengundang berbagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Poso untuk bisa dilatih dan bisa membuat gender analysis pathway dan gender based statement sebagai salah satu syarat untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pimpinan sudah berada di tempat.
Kami berharap dengan adanya komitmen kebijakan dari pemerintah semakin menunjukkan komitmen kita untuk mendukung Kabupaten Layak Anak. Program ini dilaksanakan di Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, dan kami telah melibatkan kurang lebih 15 perempuan focal point untuk terlibat aktif menjadi focal point tentang anggaran yang responsif gender. Sejak tahun 2018, Sekolah Membini telah mendampingi Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Nah, dalam program ini Sekolah Membini mendorong perempuan untuk bisa terlibat aktif dalam tata kelola pemerintah yang baik di desa, misalnya hadir dalam musrembang, namun bukan hanya hadir saja tapi memberikan masukan dan kritik yang baik serta mampu mempertahankan argumen dan melihat bahwa banyak sekali program-program yang harus diusulkan terkait dengan perempuan dan anak di desa. Sejak pendampingan tersebut, kami melihat bahwa banyak sekali kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, keterlibatan perempuan di desa yang masih dilihat sangat minim, kemudian juga program-program yang diusulkan oleh perempuan di musrembang dilihat belum strategis, ataupun keterwakilannya saja hanya mewakili representasi perempuan. Tetapi, kekuatan untuk mengambil keputusan dan pengetahuan untuk menganalisis sebuah masalah di desa, kami melihat bahwa itu masih sangat minim partisipasi terhadap perempuan. Kemudian juga untuk menentukan program-program strategis yang masuk dalam usulan APBDes, itu masih banyak sekali proses yang tidak partisipatif. Kita ketahui bersama bahwa musrembang biasanya dilakukan melibatkan unsur-unsur masyarakat dan organisasi masyarakat yang sudah ada di desa. Tetapi jarang sekali dilakukan peningkatan kapasitas terhadap kelompok perempuan, kelompok pemuda, bahkan kelompok disabilitas dan juga kelompok rentan lainnya untuk mampu memahami apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, lalu kemudian itu diusulkan dalam musrembang dan kemudian mampu menjadi pertimbangan untuk disupport dalam APBDes desa. Nah, walaupun sejauh ini pemerintah Desa Malitu sudah cukup mampu untuk mengundang berbagai elemen hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi kalau kita lihat beberapa program-program di rencana RKPD desa itu masih banyak program-program yang belum menyentuh kelompok perempuan dan kelompok disabilitas dan anak. Lalu muncullah inisiatif untuk mendorong anggaran yang responsif gender di Desa Malitu. Dan hal ini direspon baik oleh pemerintah desa, kemudian juga direspon baik oleh ibu-ibu karena mereka pun merasa penting bahwa keterwakilan mereka hadir di musrembang desa itu bukan hanya untuk mengusulkan program saja, namun memastikan dari proses perencanaan sampai implementasi program itu benar-benar bermanfaat bagi perempuan. Perempuan Malitu! Perempuan berdaya, Malitu Jaya! Adapun beberapa rekomendasi yang kami usulkan untuk memaksimalkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Poso. Yang pertama, kami melihat bahwa peran Pokja PUG di tingkat kabupaten ini sangat berperan penting sebagai lembaga driver untuk memastikan bahwa pengarus utamaan gender ini menjadi sebuah isu yang menarik dan juga harus dilaksanakan sesuai dengan mandat undang-undang yang ada. Kemudian yang kedua, karena ini adalah program inovasi pertama yang dilakukan untuk pendampingan PPRG di tingkat desa, kami melihat bahwa masih banyak kesenjangan pengetahuan antara di tingkat desa dan di tingkat pemerintah untuk bisa melihat bahwa program ini harus berjalan beriringan. Misalnya ada satu rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengeluarkan surat edaran kepada desa-desa yang lain agar bisa melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan menggunakan prinsip-prinsip PPRG yang baik. Dan yang ketiga, bahwa kami
melihat salah satu rekomendasinya adalah semua pihak harus terbuka melihat bahwa pengarusutamaan gender ini bukanlah sebuah program, melainkan sebuah strategi untuk memastikan bahwa semua orang terlibat dalam proses pembangunan, dan juga kami perlu mengetahui bahwa kesadaran dari berbagai pihak untuk terbuka dan juga berkolaborasi ini sangat penting untuk dilakukan agar memaksimalkan peran berbagai stakeholder dan elemen di masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Semoga program ini terus berlanjut dan sistem yang telah dibangun selama program ini berjalan, mulai dari proses musrembang inklusi yang sudah dilaksanakan di Desa Malitu, kemudian bagaimana membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang baik, serta kegiatan-kegiatan Balai Belajar Kampung dan penguatan ekonomi ini sudah berjalan dan sudah diakomodasi di anggaran desa untuk tahun 2023 sampai 2024. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Desa Malitu yang sudah terbuka dan mendukung kegiatan ini berjalan hingga saat ini, dan kami merasa bahwa ini bukan hanya bagian dari pekerjaan kami melaksanakan misi pengarusutamaan gender, tapi bagaimana kita membangun kohesi sosial atau persaudaraan antara Sekolah Mumbini dan juga masyarakat di Desa Malitu. Dan kami juga sudah merasa bahwa kami menjadi bagian dari masyarakat Desa Malitu, sehingga kami juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan program ini di masa yang akan datang. Terima kasih banyak kepada seluruh tim Women for GRB yang sudah bekerja keras di dalam proses pelaksanaan program ini, dan khususnya lagi kepada US Konjen Surabaya yang sudah memiliki dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini di Kabupaten Poso.